Halo YouTube, selamat datang ke channel Motomobi. Ini adalah VinFast VF3, merupakan mobil yang lagi paling populer saat ini di IMS 2025 ini. Ya, menurut kami ya paling populer. Kenapa? Paling lucu, keluar paling lucu ini dari semua produk mobil yang di launching di IMS 2025. Luar biasa ini. Ini membuat kami pengen beli. Ya, tapi ada beberapa kurangan. Makanya nonton videonya sampai habis. Nah, mobil ini mungkin dibikin enteng sehingga mereka harus pakai material-material berbeda dengan yang biasanya. Jadi seperti ini kap mesin ini fiber. Ya, ini panasnya juga fiber. Pintu kayaknya enggak, buat safety kali ya. Nah, karena fiber, kita bisa ngelihat ada gelombang-gelombang sedikit di atas kap mesinnya. Ya, gitu nggak terlalu kelihatan lah. Kalau merhatiin gini baru lumayan kelihatan. Ngelihat moncongnya, kita ngelihat mobil ini dari jauh gini. Gagah. Ini seperti apa ya? Mini Jimny. Nah, tadinya kami pikir malah, oke ini saking mininya, mungkin gedenya segede Wuling REV. Namun ternyata enggak. Ini mobil lebih lebar dan lebih panjang daripada Wuling REV. Di depan V ada VinFast-nya. Ini grill-grillan, pura-pura jadi grill. Lubangnya bohongan semua karena mobil listrik, nggak perlu aliran udara yang banyak-banyak untuk pendinginannya. Nah, di balik kap mesin ini banyak komponen listrik yang nggak bisa kita lihat. Jadi yang bisa buka ini hanya mekanik dari VinFast. Kita nggak bisa lihat dalam sini. Padahal enak ya kalau misalnya ini bisa dibuka terus ada bagasi ekstra gitu. Ya, kita lihat nanti bagasi belakangnya kayak gimana. Ini juga ada lubang-lubangan palsu. Sama ini dari semua pilihan warna, over fender dan bumper yang nyambung ini warnanya itu warnanya doff, hitam doff seperti ini. Ada 8 pilihan warna dan lucu-lucu. Ada warna hitamnya itu hanya keluar di Indonesia katanya. Nah, kalau kita lihat di bawah memang tidak seperti kelas Wuling REV juga. Ini ban dan velgnya itu besar. Ini velgnya 16 inch kaleng yang tengahnya ditutup. Bannya 175 sih, nggak terlalu besar memang, tapi bisa muat 16 inch. Lubang 400, asik. Offset juga apa? Gampang nyari velgnya. Rem depan disc, kita lihat rem belakang, tromol. Oke, ya ini kan mobil listrik ya. Dia itu rear wheel drive dengan tenaga 43 horsepower, torsi maksimal 100 Nm. Nggak terlalu besar, tapi ingat mobil ini juga nggak terlalu besar. Mungkin cukup power segitu. Kita harus coba jalan. Nanti kita coba jalan di area test drive aja dulu, baru kita putuskan untuk beli atau enggak. Jangan mikirin beli dulu. Urusan beli itu nanti ada di channel Mobi. Kalau jadi beli ya. Nah, baterainya 18,6 kWh dan bisa di charge DC charging dong. Nah, DC chargingnya ini ya baterainya kecil, jadi nggak perlu kilowatt yang besar-besar untuk charge DC-nya. 40 kilowatt bisa masuk. Nah, 40 kilowatt bayangin aja, itu setengah jam penuh kali. Mobil ini hanya bisa di charge DC, tidak bisa di charge AC saat ini ya. Mungkin nanti kalau ada improvement mungkin akan berubah, bener gak ya? Baterainya itu kan DC ya. Kalau di charge AC itu mobilnya akan mengkonvert dulu ke DC baru ngecharge ke baterainya. Kalau ini mungkin nggak pakai konverter itu, dia langsung DC langsung ke baterai DC-nya. Nah, dapat portable charger juga dari mereka, portable chargernya DC. Itu portable charger DC segede apa tuh adaptornya? Gede ya? Muat di bagasi? Muat di bagasi yang penting. Sebentar, kita ukur dulu panjangnya berapa. 3190 mm. Wheelbase-nya 2075 mm. Kecil. Ini ada V-nya seperti biasa, VF3. Lampu nih pada halogen semua ya, depan halogen masih, belakang juga masih halogen. Tombol elektrik. Nah, ini kecilnya kayak REV nih bagasinya nih. Oh, ada tempat lagi di bawah. Cahayakan lagi, mohon maaf nih udah agak malam ya. Tadi seharian itu kita shoot seluruh IMS di channel Mobi. Nonton video itu apabila belum. Ini apa nih? Ini kirain tempat sesuatu, ternyata ini buat narik, nutup. Jadi kalau orang yang nggak nyampe gitu, masih tarik gini. Sebelum kita ke dalam, kami ceritakan dulu kunci mobilnya. Dia dapat 2 kunci mobil. Yang satu normal, ada tombolnya lock unlock. Yang satu lagi sama sekali tidak ada tombolnya. Kenapa begini? Nanti kami jelaskan. Untuk belakangan dari kiri biasanya. Coba. Oke. Bisa langsung sekalian bergeser maju dia.
Nah ini jangan digerakin dulu. Kecil-kecilnya sih mirip REV. Tempat duduknya ya, sempit sih. Coba di belakang posisi nyetir kami. Oke. Ini di belakang posisi nyetir kami nempel senempel-nempelnya. Tapi ini ada cedokan nih, lihat deh. Ini cedokan, ini yang buat dengkul. Belakangnya sempit dan gak enak. Kayak legaan REV deh belakangnya. Tapi dapat cup holder 3 titik yang proper, kanan kiri cup holdernya nggak ada charger apa-apa, dan ini langsung bodi mobil, atasnya panel. Ya buat anak-anak masih oke lah di belakang. Coba kalau kita melakukan ini apakah bisa? Bisa. Nah ini sayangnya harus ditarik dulu nih untuk negakinnya. Dashboardnya sebenarnya ya secara desain biasa-biasa saja, dan plastik-plastik keras semuanya, nggak ada sedikit pun unsur kempukan. Bahkan ini pintunya pun, bodi pintunya tuh masih tidak ditutupi. Memang mungkin sengaja untuk desain ya, sehingga ngikutin warna eksterior ini panel yang masih kelihatan ini. Semuanya plastik-plastik keras. Nyalakan lampu, lampunya juga masih kuning seperti ini. Nah, setirnya itu setir tidak lapis kulit. Ada empuknya sedikit, cuma ini lama-lama biasanya kalau nyetir jauh kayak gini nih nggak enak buat di tangan. Yang paling cocok setir gini tuh kita lapisin kulit lagi. Nih, 2 kunci. Oke. Untuk menghidupkan mobil, ini sebenarnya udah hidup karena kita belum kunci. Untuk menghidupkan mobil, kita mesti nyelupin kuncinya ke sini. Ini celupan biasa, nggak ada apa-apa, tapi kayaknya ada RFID-nya di dalam situ. Atau yang ini, dua-duanya sama. Nah, untuk nyalain, tinggal cemplungin salah satu kunci, injek rem, dan nyala seperti biasa. Tuh, ini kan key fob not detected, kita injek rem. Kalau kita masukin, yang polos kita masukin, hidup. Untuk matiinnya, tanpa harus dicabut, kita keluar bawa kunci yang ini aja, terus kita pencet lock, itu mobil akan mati. Ya, jadi kita bisa tinggalin kunci yang polos ini di dalam lubang ini untuk biar praktis aja. Kunci yang ini di kantong 2. Cuma kalau tahu-tahu ada orang mecahin kaca terus masuk mobil ada kunci tertinggal di sini, dia bisa jalan dengan tenang. Nah, di pintu itu nggak ada tombol apa-apa sama sekali, cuma ada handle untuk buka pintu, dan kacanya naik turunnya bukanya di sini. Pertanyaannya, untuk ngatur spionnya dari mana? Simpel aja. Untuk ngatur spion kanan, kita buka kaca, gerakin sini. Dan ini goyangnya kayak kurang mantep. Untuk spion kiri, karena mobil ini tidak cukup besar, kita bisa ngelongok gini, ya, atau minta tolong orang sebelah. Jadi voice command. Kita ke layar. Layar ini bisa digeser ke bawah untuk shortcut. Eco mode ada, terus display brightness bisa atur juga, dan notification, radio, bisa Bluetooth. Untuk unit yang ini tidak ada Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, tapi nanti April untuk unit yang benar-benar dijual di Indonesia itu dapat Apple CarPlay dan Android Auto wireless. Jadi display yang kelihatan di IMS itu ya memang sudah spek untuk Indonesia, cuma minus Apple CarPlay dan Android Auto. Suara audionya kayak gimana nggak usah dites dulu ya, siapa tahu nanti berbeda. Tapi ini pengaturan di layarnya ya urusan head unit dan AC. Nggak deng, salah. AC-nya ada tombol fisik. Terima kasih. Walaupun ini puter-puteran nggak terasa mahal, tapi yang penting tombol fisik, puter-puteran fisik untuk urusan AC. Nah, ini ada fisik lagi, yang kanan kiri ini jendela kayak Jimny. Ini adalah hazard, bunyinya TikTok-TikToknya begitu. Terus ini lock unlock. Oke. Bawah sini nggak ada apa-apa, cuma ada 3 cup holder, 1 cup holder kecil di tengah. Ini ada tempat naruh sesuatu lagi lumayan dalam. Ini juga tempat naruh sesuatu lagi lumayan dalam. Ada charger USB-C, tapi that's it, udah. Colokan chargernya cuma segitu. Nah, pertanyaannya, apakah ada 12 volt power outlet? Nah, sayangnya cuma ada 1 USB-C aja ya. Katanya untuk nanti April unit Indonesia dapat ada USB A di belakang. Nggak tahu sebelah mana. Oke, kita ke setirnya. Tadi udah kami bilang suara klaksonnya. Klakson ton cuma 1. Sebelah kiri untuk sen dan ngatur lampu gede, lampu kecil, dan wiper. Sebelah kanan ini adalah shifter. Maju, mundur, parkir dipencet. Persis Mercedes-Benz. Parking brake di mana pertanyaannya? Parking brake itu otomatis apabila kita park,
Parking brake akan engage, kita drive, parking brake akan rilis. Kantong pintu ada, cuma nggak besar, masih bisa naruh botol miring. Ini bisa naruh sesuatu juga. Ini ada kacanya loh, ada day night-nya, tidak auto. Apa aneh ya? Yang ada kacanya malah di driver side. Mungkin nanti untuk versi Indonesia kanan kiri atau hanya di kiri ya. Oke, posisi nyetir gimana? Ini posisi nyetirnya lebih baik daripada Wuling REV, jauh. Ya. Dan kami juga udah nyoba VinFast VF5, VF34, itu posisi nyetirnya enak juga lumayan. Nah ini posisi nyetirnya bagus nih, enak ini. Bener, kami masih bisa majuin lagi dikit. Nah tuh, masih bisa nih nyetir begini. Oke loh driving posisinya, dan joknya tuh belakangnya agak tenggelam, depannya agak naik. Jadi oke, kita tutup kaca, ini nggak ada autonya sama sekali ya kacanya ya. Ini seneng ada putaran volume fisik. Next previous track di layar, nggak ada di setir. Setir tombolnya cuma ada tombol untuk angkat telepon sama voice command. Ya, kita keluar. Mau simulasikan kunci mobil dengan ada ini. Coba kita kunci. Kunci dia. Ya, padahal kunci satu lagi masih ada di dalam. Itu udah standby aja buat mobilnya jalan. Nah, gimana menurut Anda tentang mobil ini? Keren kan? Kayak kurang kenceng masukin tadi. Udah kenceng nih. Ini keren. Karena baterainya kecil, range-nya itu 215 km. Untuk dalam kota, tiap daily charging sih masih oke. Ya, kalau keluar kota sebenarnya masih bisa juga. Karena ini chargernya DC lumayan kenceng. Asal sebelum 200 km udah ketemu chargeran sih aman-aman aja. Harganya. VinFast itu biasanya sistemnya sewa baterai. Untuk yang ini justru tidak ada, belum ada saat ini untuk yang sewa baterai. Ini harganya termasuk baterai Rp227.650.000. Bagaimana menurut Anda? Worth it apa enggak? Kalau dari sisi kelucuan, sepertinya sih worth it. Tapi sekarang kita akan coba nyetir dulu ya, rutenya nggak panjang, yang penting pengen nyoba suspensinya sama drivetrainnya, apakah ngagetin apa enggak pas macet-macet. Kadang-kadang mobil listrik itu suka terlalu sensitif pas macet-macet, jadi nggak enak. Yuk coba dulu. Oke, kita mau tes jalan, tapi kecil sekali tempatnya, ya udah daripada tidak ngetes sama sekali. Dan ini gara-gara ada habis ada parade, terus jadi lokasi tesnya cuma sedikit sekali. Itu ada charger power bank gede punyanya VinFast, berarti 2 ton katanya. Bicara soal charger, VinFast itu katanya dia bikin di Indonesia ini 20.000 charging station per tahun. Ya, dari 20.000 itu ada 30.000 gun untuk ngecharge-nya. Ya, kombinasi kayaknya AC dan DC ya. Ini cuma bisa DC sayangnya. Dan itu portable chargernya yang biasa ditaruh di bagasi itu kan DC tadi kamu bilang 3,5 kilowatt saja. Jadi ya DC pelan. Jadi mobil ini sayang sekali nggak ada integrated inverternya di dalam untuk ngecharge dari AC ke DC gitu loh. Agak-agak tanggung, sayang. Kalau kita lepas rem, mobil jalan nggak? Jalan tapi pelan sekali, nggak kuat di konblok jalan. Dia harus tetap ngisi gas. Nah, kalau ketika kita macet-macet, apakah gas rem itu halus? Halus? Nggak ngejedak, nggak apa? Suara motor listriknya di belakang, ada suaranya. Posisi duduknya udah enak nih. Setirnya nggak bisa diatur naik turun apa-apa sama sekali. Terus ini mobil katanya sampai 2028 Maret 2028 itu ngecharge gratis di V-Green, tempat charging stationnya si VinFast. Nah, ini ada gitu. Oke, rem lepas, nggak ada hill start assist. Suspensinya kaku tapi masih oke sih kayaknya. Kayak Wuling REV sih rasanya ya. Nah, ini kecepatan maksimumnya dibatasi di 100 km per jam. Speknya ini 5,3 detik, tapi bukan 0-100. 0 ke 50 km per jam. Sekarang kita coba zigzag dikit. Zigzagnya nggak bisa segesit itu karena ini EPS-nya terbatas kekuatan beloknya. Jadi kalau dikagetin gini ada rasa beratnya dikit. Ya, nggak ada rem tangan, nggak ada hill start assist, berarti kita mesti main 2 kaki. Tahan pakai kaki kiri remnya. Harus dicoba dulu. Dan pedalnya tuh
agak kecil loh. Udah coba kasih senterin. Pedal remnya tuh agak kecil. Kalau main 2 kaki itu ya kecil. Lebih lebar daripada pedal rem manual, tapi jauh lebih kecil daripada pedal rem yang mobil otomatis biasa. Feel lucunya tuh ada dan nggak terasa kayak mobil kecil-kecil amat karena ini lebar. Posisi ini ada Rian the backlight. Jadi kita lumayan agak berjauhan dibanding sama naik Wuling REV. Jadi kalau misalnya Anda bawa teman Anda yang gemuk dan keringetan gitu, nggak ada resiko nempel-nempel. Feel remnya juga lumayan natural. Tapi ini coba engine braking dia ada indikatornya nggak ya? Coba nanjak rem 2 kaki dong. Oh iya, nanjak dengan konsep rem 2 kaki. Kita nggak mundur. Hah? Ya karena belum naik ban belakangnya. Belum mundur-mundur amat. Mana sih ngeliat regen braking kan? Coba deh, kita main 2 kaki. Belakang kosong. Belakang kosong. Oke. Lur, kita injek kaki kiri. Gas. Nyambut ya? Nyambut tapi nggak langsung gitu. Dia buka powernya tuh halus. Berarti remnya nggak nge-cut power gitu kan? Remnya nggak cut power, pasti mobil listrik pasti nggak cut power. Nih ya, kalau gue sambil injek gas, gue rem, cut pasti mobil listrik tuh pasti nggak cut. Makanya tadi ada delay dikit, ada mundurnya dikit tetap. Kayak sekarang kita tes radius putar. Apakah kebajai-bajayan? Nih, patah. Wih, tajam ya. Tajam, parkir gampang tuh. Tapi nih ngomong-ngomong kap mesin nggak rata tadi ya, kelihatan lagi sambil nyetir ketidakrataan kap mesin. Iya. Ganti karbonnya. Tapi gimana ya? Ini keras empuk kan? Ini kak. Menurut saya sih empuk soalnya bannya tebel. Bannya, ya ini banyak ban yang main nih. Ngebantu ya. 75 tadi tebel kan? Iya. Cukup ya. Nanti kita deliverynya baru April. Beli nggak ya? Nggak mesti kan apa-apa dibeli. Punya REV, punya ini ya, lengkap udah mobil-mobil lucunya. Iya, semua mobil lucu kita kumpulin. Iya dong. Bingo, ada Jimny The Champion Part 1. Kalau bapak bingung buat apa, buat saya aja, nggak apa-apa. Oh, emang berani bayarin lebih tinggi daripada mobil beli? Masa gitu? Mau nanya? Nggak berani. Kalau bisa lebih murah. Anyway, overall mengenai VinFast, harganya 227.650.000. Worth it apa enggak ya? Udahlah kita beli lucunya. Bis range-nya pendek sih, 200 kilo aja. Dan itu chargingnya itu pasti jadi PR karena kita nggak bisa ngecharge pakai wall charger kita di rumah yang AC biasa. Ya, oke. Saja videonya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mobi Apel belum berikut. Ya semuanya. Oke, ini review Motomobi first impression, first drive di tempat test drive biasa. Belum bisa menyimpulkan 100% seperti apa rasanya nyetirnya, tapi udah ada gambaran sedikit. Beli nggak ya? Tolong komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.